Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa sekali bisa berbagi dengan kita semuanya. Walaupun kita masih online, walaupun kita hanya bertemu secara online. Tapi bagi saya adalah anugerah kita bisa menikmati hari-hari yang seperti ini. Apa yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini merupakan bagian runtutan serial dari yang kita yakini menjadi tema tahun ini, Resetting Edward. Saya tidak mengambil tema yang lain, hampir sama seperti tema 1 bulan yang lalu. Saya akan mencoba memperdalam apa arti Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena ada banyak hal yang bisa kita gali. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan seperti ini. Sekali lagi untuk kita semuanya, saya bacakan Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi menunjukkan bahwa kita telah melewati segala sesuatu ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Terhadap apa yang sudah kita lewati ini, sekali lagi Tuhan menunjukkan eksistensi dirinya, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam dinamika yang awal dan yang akhir, bahwa ada awal dan ada akhir, Yesus memberikan janji. Orang yang haus karena kelelahan, haus karena tidak mendapatkan air minum yang segar, haus karena kebutuhan, akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahwa Yesus menunjukkan eksistensinya sebagai Tuhan. Tuhan pada masa lalu, Tuhan pada masa sekarang, dan Tuhan pada masa yang datang. Dan tentunya dari setiap masa, Dia ingin selalu membawa orang percaya dalam dinamika bahwa segala sesuatu itu akan menjadi baru. Ada hal yang menyegarkan, tidak membosankan, membawa kita dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Dia yang awal dan yang akhir itu menjadi sesuatu pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan. Pengalaman yang akan kita kenang dan pengalaman yang akan membawa kita tahu betapa dalamnya apapun yang Dia berikan dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Menunjuk kepada apa yang pernah saya khotbahkan 1 bulan yang lalu. Alfa Omega dapat dijelaskan bahwa Yesus, Sang Alfa dan Omega itu adalah kreator dari alam semesta ini. Kreator, Dia bukan hanya sekedar menciptakan karena firman-Nya dan jadi. Kreator itu menunjukkan betapa Dia telah melewati masa-masa yang luar biasa, masa-masa yang penuh dengan keruwetan, keribetan, keunikan termasuk di dalamnya untuk menciptakan alam semesta yang terkoordinasi, yang teratur, yang tertata dengan baik sekali. Di dalamnya berisi apa yang Dia hendak nyatakan kepada orang-orang yang Dia kasih. Dia pencipta alam semesta dengan kreasi yang sangat luar biasa. Dan di dalam kreasi yang luar biasa itu, setiap orang percaya akan mendapat peneguhan saat orang percaya itu tahu apakah kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yesus adalah yang memulai dan menyelesaikan iman. Berbicara tentang kegagalan manusia untuk menyelesaikan rencana Allah, kegagalan manusia untuk menyatakan rencana Allah di muka bumi ini karena keegoannya, karena bisikan setan. Akhirnya manusia tertindas dengan dosa. Manusia tertindas untuk mengikuti kehendak setan. Di dalam kegagalan ini, sekali lagi, Yesus memulai satu perjalanan iman yang baru dengan memberikan kebenaran lewat penebusannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Sehingga orang percaya tetap ada dan bisa menyelesaikan kehendaknya dengan cara yang baru. Dan dalam pemahaman Yesus
adalah Alfa dan Omega. Sampailah kita juga pada sebuah pengertian. Yesuslah yang mengawali segala sesuatu dalam hidup ini, dan dia menetapkan tujuan menjadi batas dari kehidupan, menjadi batas dari masa-masa penting dalam hidup ini. Yesus itu sudah ada pada awal dan akhir dari segala sesuatunya. Ini merupakan pemahaman yang saya berikan kepada saudara semuanya lewat apa yang saya siarkan bulan yang lalu. Hari ini, mari kita belajar sesuatu yang berbeda, tapi yang akan mempertajam pengenalan kita kepada Sang Alfa dan Omega. Saya ingin membagikan apa artinya Alfa. Alfa, huruf pertama dalam abjad Yunani, yang berarti permulaan. Bisa dalam urutan, berarti dia yang terutama dalam hidup ini. Bisa bicara soal waktu, bahwa segala sesuatu dimulai dari dia. Tempat dimanapun kita ada, atau kedudukan, bahwa dia yang pertama dalam hidup ini. Dia yang terutama dalam hidup ini. Bahwa siapapun kita, sebagai orang percaya, dalam kondisi apapun kita, dialah yang selalu mengawali hidup ini. Sedangkan kalau kita bicara soal Omega, Omega, huruf terakhir, bukan sesuatu yang akhir saja, tetapi Omega berarti menetapkan titik atau tujuan akhir dengan tepat sebagai batas. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kasih karunia-Nya membawa hidup ini memiliki batas-batas. Dan kalau sudah belajar apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam, selalu ada batas-batas yang membawa kita mengerti waktu Tuhan dengan baik sekali. Demikian juga Omega itu berbicara soal penetapan tujuan akhir yang ada dalam hidup kita ini. Alfa itu bicara soal awal, Omega itu bicara soal penetapan tujuan yang hendak kita capai dalam hidup ini. Dan bukan hanya sekitar penetapan tujuan, dia juga akan menuntun kita dengan sebuah kemampuan yang tanpa batas untuk akhirnya kita bisa mencapainya dengan paripurna, dengan sempurna. Dari istilah tadi dan ayat yang kita kembangkan dari Wahyu pasal 21 ayat 6, maka kita dapat memahami Yesus Alfa Omega itu dalam 3 hal penting. Yang pertama, Yesus Alfa yang awal dari segala sesuatu, yang mengawali segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ini penting. Siapakah yang terutama dalam hidup ini? Sadarkah kita bahwa dia yang mengawali segala sesuatu dalam hidup ini? Bagi kita, siapapun saudara, siapapun saya, diciptakan dalam keluarga yang bagaimanapun juga, dalam kondisi apapun juga. Sudahkah kita sadar bahwa dia yang mengawali? Dia yang telah menetapkan tujuan untuk kita. Itu membawa sebuah pemahaman bahwa hidup ini tidak akan bisa lepas dari apa yang dia mau, yang harusnya kita tangkap dan kita aktualkan dalam hidup ini. Yang kedua, Yesus Omega, yang menetapkan tujuan sebagai batas akhir kehidupan. Saya tidak bicara soal batas akhir kehidupan itu pada waktu kita dipanggil Tuhan. Bahwa ternyata dalam hidup ini ada batas-batas yang ya kita tidak mungkin lagi. Minggu yang lalu saya bersama dengan keponakan saya minta 1 slot untuk bisa foto bersama dengan ponakan-ponakan saya. Nah, di dalam slot itu saya melihat ada sebuah pemahaman yang saya coba paham. Nah, ternyata ponakan saya sekarang sudah besar-besar semuanya. 1 sudah lulus S1. Saya berpikir dan saya tulis di IG saya. Gitu. Ternyata ada batasnya. Di mana sebagai orang tua, orang yang lebih tua dari mereka, mengambil transisi dari si pembuat keputusan menjadi orang yang mencoba mengarahkan untuk orang bisa mengambil keputusan. Itu batas dari sebuah kehidupan yang mau tidak mau
harus kita lalui. Dan batas-batas itu, kalau kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, itulah Omega. Yesus Omega. Dan yang ketiga, Yesus adalah penuntun yang mengarahkan dan sekaligus memberikan kemampuan tanpa batas kepada kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bahas satu persatu. Yesus Alfa, yang awal dari segala sesuatu, yang mengawali segala sesuatunya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan ungkapan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Yang mengawali penciptaan langit dan bumi ini Allah. Inisiatif Allah. Dipelopori Allah. Yang punya ide adalah Allah. Dan dia bukan hanya sekedar mengatur. Dia bukan hanya sekedar menciptakan. Tapi juga mengelola, mengatur segala sesuatunya dengan baik. Itulah inti dari kata pada mulanya. Bahwa dari dalam pada mulanya terkandung maksud-maksud yang luar biasa dari Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Belajar dari Yohanes pasal 1 ayat 3, dikatakan gini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Apa artinya dari ayat ini? Ayat ini berbicara, kalau toh ada sesuatu, tapi tanpa kehadirannya, makanya tidak ada apa-apa sebetulnya. Atau dengan bahasa yang lain, saya sebut, ada sesuatu, tapi tidak ada Allah, maka yang adalah kekosongan. Pengkhotbah berkata, ini kesia-siaan. Bagian ini penting, saudara sekalian. Kenapa saya sebut penting? Allah menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya. Itu idenya Allah. Dan kalau toh ada langit dan buminya, tapi Allah tidak ada, yang terjadi kekosongan. Ini berarti bahwa inspirasi dari segala sesuatu yang ada itu adalah Yesus. Dan di dalamnya segala sesuatu yang ada punya maksud. Berarti Yesus adalah Alfa, karena ide dari segala sesuatu datangnya dari Dia. Dan di dalam idenya itu ada maksud-maksud yang Dia ingin ungkapkan dalam kehidupan ini. Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti adanya sesuatu itu karena ada Tuhan di dalamnya. Dan ada kehendak Tuhan di dalamnya. Yesus Alfa, yang awal dari segala sesuatu, yang mengawali segala sesuatunya dalam kehidupan ini. Tanpa kehadirannya, tanpa Dia, maka yang terjadi adalah kekosongan, kehampaan. Kekosongan, kehampaan akan terjadi saat Tuhan tidak ada dalam segala sesuatunya. Hal ini bisa terjadi seperti yang dikatakan Salomo dalam Pengkhotbah 1 ayat 1, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia di sini bukan tidak ada artinya saja. Sia-sia di sini adalah berarti sebuah kekosongan, kehampaan. Tidak ada warnanya. Tidak ada sentuhan emosionalnya. Tidak berarti, yang akhirnya membuat manusia bosan. Di bagian yang lain, Perjanjian Baru memberikan sebuah gambaran. Waktu Yesus diajak ke seberang dan Yesus dibiarkan tidur, maka terjadilah badai. Terjadi ombak yang dahsyat sekali. Dan semua orang membangunkan Yesus dan berkata, enak saja kamu tidur. Bukankah kita menghadapi ini semuanya? Dan pada waktu Yesus bangun, dia menghardik badai dan menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya, dengan pemahaman ini, saya tidak melihat bahwa, karena Yesus tidur terus ada badai.
Enggak seperti itu. Badai bisa saja ada. Tapi pada waktu badai itu ada dan kehadiran nyata, maka badai itu bisa ditenangkan. Kalau dalam hidup ini kita tidak menemukan keberadaannya dia, kita tidak menemukan kehendaknya dia dalam hidup ini, maka yang kita lewati hanya kekosongan dan kehampaan belaka yang akhirnya membuat kita bosan, dan kebosanan itulah yang menambah stres dan beban dalam hidup kita. Tapi pada waktu dia dihadirkan dalam hidup ini, apapun boleh kita lewati. Bersama dia, kita bisa mengatasinya dengan luar biasa. Ini maksud dari yang awal. Bahwa ide dari Yesus, dan di dalam ide itu adalah ada kehendaknya. Bagi manusia, bagi orang percaya, tangkaplah ini sebagai sebuah kesadaran. Bahwa siapapun saya, dimanapun saya berada, dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun, kalau saya ada, itu karena dia. Dan kalau saya ada, hidup ini akan lebih berarti, lebih bermakna waktu saya menghadirkan dia dalam hidup ini. Mari kita lihat bagian yang berikutnya. Yesus Omega. Yesus yang menetapkan tujuan sebagai batas akhir kehidupan. Sekali lagi saya tekankan, akhir kehidupan tidak berbicara saat kita dipanggil Tuhan saja. Bahwa hidup ini dalam masa-masa tertentu selalu ada batasnya. Ada masa di mana kita mengambil keputusan penting dalam hidup ini. Tapi ada masanya kita membiarkan orang lain mengambil keputusan dan kita hanya mengarahkan saja. Dan suatu saat, ada saatnya kita akan menjadi pasif hanya sebagai penasehat, hanya sebagai orang yang suka memberi support tanpa berbuat sesuatu untuk mengambil keputusan, dan mungkin juga tidak mengarahkan apa-apa. Bahwa hidup ini ada batas-batasnya. Omega itu akan berbicara kemampuan untuk menetapkan batas dalam kepekaan kita akan hubungan dengan Tuhan. Efesus 1 ayat 11-12 berkata, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Secara sederhana ayat ini kita pahami bahwa dinamika hidup ini, perjalanan hidup ini, dia Alfa dan Omega, dia memulai, mengawali, dan di dalam perjalanan itu, dia juga memberikan batas-batas pencapaian. Yang kalau kita dalami dengan baik, kalau kita mensinkronkan, menyesuaikan diri kita dengan kehendaknya, maka setiap masa dari kehidupan ini, tidak ada lain kata yang terucap, tidak ada lain yang ada dalam hati dan jiwa kita, adalah sebuah pujian pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahwa hidup ini adalah bagian dari penetapan-penetapan rencana Allah. Saya mulai dengan sebuah pemahaman begini. Dalam situasi tertentu, kadang beberapa orang mengalami peristiwa yang membuat pahit, bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi sampai pada waktu tertentu, akhirnya kembali merendahkan diri dan mengasihi Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan yang menyebabkan semua masalah ini. Dalam banyak kesaksian seringkali ada orang bersaksi. Saya kok merasa seperti ini ya? Saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Saya merasa saya tidak diberkati Tuhan. Saya marah.
Tapi sampai pada satu titik akhirnya saya menyadari, ya sudahlah, apa yang Tuhan mau silakanlah dikerjakan. Gitu. Seakan-akan ya Tuhanlah yang menyebabkan segala sesuatu ini terjadi. Dan ya saya mau apa lagi? Apa yang saya bisa lakukan? Kecuali pasrah. Kondisi ini kelihatannya baik. Tapi tanpa disadari akan membawa pada keadaan apa yang terjadi, biarlah terjadi. Dan berdampak pada kepasifan. Kita pasif. Sudahlah, apa yang Tuhan mau ya maulah. Ya dia kan berdaulat dalam hidup ini. Kelihatannya baik. Tapi tanpa terasa kita akan sampai pada satu titik-titik yang membuat tensi hidup kita ini semakin rendah. Akhirnya, ya kalau Tuhan mau seperti itu, ya buat apa saya berusaha? Sudah, pasrah aja pada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tidak perlu memahami sepenuhnya tujuan dari setiap peristiwa dalam hidup ini. Tapi, setidaknya sadari akan kasih-Nya yang tidak akan mencelakai. Di dalam masa apapun juga, pilihannya itu selalu benar. Karena dia akan menunjukkan kasih setianya lebih dari kemampuan kita. Di dalamnya selalu ada maksudnya. Perhatikan kata yang di dalam segala sesuatu. Dalam ayat tadi itu. Di dalam segala sesuatu ada maksudnya. Nah, ini yang harusnya mulai menjadi dasar pijakan kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang pasrah begitu saja. Tapi hari demi hari, kita semakin berkobar-kobar dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan hal inilah yang menunjukkan super prioritas yang tinggi dan utama. Ingat bahwa dalam segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bagian yang pertama tadi, Dia Allah. Dia yang terpenting, tertinggi dalam hidup ini. Tidak satu pun yang memiliki otoritas atau kuasa yang lebih tinggi. Dia tidak menjalankan kuasanya dengan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih karena Dia berusaha mengungkapkan rencananya sebagai arah hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di bagian lain ada orang yang berkata, ya pasrahlah, apa yang terjadi lebihlah terjadi. Baik, tapi itu membuat kita jadi pasif dan akan mengurangi tensi dari kehidupan ini untuk bergairah. Waktu kita belajar mengenal Tuhan, ya buat apa saya mengenal Dia? Gitu. Tahu pada akhirnya apa yang Dia mau kita harus lakukan. Oh, bukan gitu. Justru ada titik-titik pengenalan akan Allah itu akan kita hubungkan dengan seluruh dinamika hidup ini, sehingga pelan-pelan tapi pasti kita tahu maksud-maksud yang hendak dinyatakan dalam hidup kita ini. Dan itulah menjadi bahan pencarian kita yang tidak akan pernah usai. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Bukan menempatkan Yesus sebagai pengemudi hidup. Tetapi sang pengemudi, yaitu kita ini, si pengemudi hidup atas hidup ini, memilih untuk menempatkan arahannya sebagai pilihan terutama dan tertinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia baik. Dan memiliki hal-hal baik di gudangnya, dalam persediaannya untuk kita. Tidak menciptakan situasi negatif yang merugikan kehidupan ini. Disinilah kita harus yakin Tuhan adalah jawaban untuk semua masalah. Bukan masalahnya, bukan pembuat masalah. Tuhan
yang menjawab masalah dalam kehidupan ini. Ini merupakan sebuah pengenalan akan omega, titik-titik sebagai batas-batas kehidupan yang telah ditetapkan dalam hidup ini. Saat kita mendalami Dia Yesus yang omega itu, maka kita akan selalu bergerak secara dinamis. Bahwa dalam masa tertentu, Dia ingin buat seperti ini dalam hidup kita. Dalam masa berikutnya, akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita belajar dari sebuah pengalaman, dari seorang yang sangat luar biasa, karismatis, luar biasa, dimulai dari masa kecilnya, penuh dengan dinamika hidup, namanya Daud. Pengalaman inspiratif Daud menulis dalam Mazmur 119 tentang pengalaman hidupnya, bahwa ayat yang ke-67 dari Mazmur 119, Daud berkata, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu." Di bagian ini, di bagian masa-masa dia mengalami tertindas, dia mencoba menyadari ada yang salah dalam hidup saya. Dan dalam bagian yang salah ini, dia tidak menyerahkan hidupnya untuk tertindas itu menjadi sesuatu yang negatif dalam hidupnya. Tapi menimbulkan sebuah inspirasi, sebuah makna. Karena dia mengenali Bapa yang baik itu, Tuhan, Bapa yang baik itu sedang menghajar dan menyesal anak yang disayangi, yang diakui sebagai anak. Ini merupakan sebuah pengalaman rohani. Ada banyak hal. Saya dengan Daniel kadang-kadang sampai pada satu titik, ya saya terpaksa harus mendisiplin Daniel. Itu merupakan ungkapan sayang saya dan pengakuan saya bahwa kamu anakku dan aku tidak bisa membiarkan kamu seenaknya sendiri aja. Ada masa-masa pendisiplinan dari jalan dan cara yang salah yang mungkin Daniel lakukan. Dan waktu menerimanya mungkin Daniel berkata, "Papa jahat." Mungkin Daniel berkata, "Papi seenaknya." Ukurannya papi dan ukurannya Daniel beda. Tapi disiplin terus dilakukan. Dan Daniel merasa seakan-akan papinya tidak baik. Tapi percayalah, pengenalan ini, kalau Daniel mengenali maksud hati papinya, maka dia akan melihat sesuatu yang berbeda dari masa-masa sulit yang dihadapi. Daud memakai ini sebagai sebuah inspirasi hidup. Sehingga dalam masa-masa tertindas, dia melihat tuntunan Tuhan yang luar biasa. Pada bagian yang kedua, ayat yang ke-71, dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Sekali lagi, dia memakai kata baik menghadapi masa tertindas ini. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dia memakai masa-masa pengalaman tertindas itu sebagai sekolah, tempat belajar bagi orang percaya. Yang akan memperkaya pengalaman hidupnya untuk mengenal maksud ketetapan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah setiap pengalaman-pengalaman dari hidup ini kita bisa memperoleh sesuatu yang besar, yang menjadi pedoman, yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup ini? Atau kita mengeluh, dan tidak menyelesaikan masalah? Bagian yang lain. Di dalam ayat yang ke-75, Daud dengan inspirasi yang luar biasa berkata, "Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan." Pengalaman tertindas itu ada
dalam keadilan dan kesetiaan Tuhan. Berapa banyak mulai kita menyadari Yesus Omega. Yesus itu menetapkan tujuan sebagai batas akhir kehidupan. Nah, batas akhir kehidupan inilah yang akan menjadi sumber untuk kita cari. Saat kita menemukannya, entah dalam kondisi kita baik atau buruk, dalam kondisi tertindas sekalipun, kita bisa merebut sesuatu yang berarti dan menjadi makna yang besar, yang akhirnya memperkaya pengenalan kita akan Tuhan. Pengalaman melewati sesi tertindas. Nah, waktu saya merenungkan tertindas ini, ternyata dia memakai bahasa Inggris afflicted. Saya bertanya ke sana sini, saya bertanya sama Ibu JK, sama Ibu Sioman, gitu. Ternyata afflicted ya, entah itu apa sebutan yang benar atau tidak, tapi afflicted itu adalah sebuah tekanan dalam hidup ini yang mendalam. Bukan karena masalah dan kesulitan saja, tapi juga di dalamnya ada perasaan tersendiri, perasaan sendirian, di mana seakan-akan Tuhan itu tidak peduli lagi dengan kita. Kita merasa ditinggalkan. Ingat pengalaman Yesus di Taman Getsemani? Tapi justru dalam masa-masa ini adalah masa-masa waktu yang indah, memberikan manfaat rohani, sehingga dapat memuliakan Dia. Dan akhirnya kita berkembang dalam anugerahnya. Kalau kita sebut hidup ini adalah anugerah, itu bukan hanya berarti saat kita melewati hal-hal baik saja. Dalam masa-masa tertindas, dalam masa-masa emosi, perasaan sendirian, seakan-akan ditinggal Tuhan, di situ kita menemukan kekayaan rohani yang luar biasa. Yesus Alfa, kita sadar bahwa Dia yang memulai hidup ini. Yesus Omega, Dia yang menetapkan tujuan-tujuan dalam hidup ini. Tujuan secara keseluruhan sampai kita dipanggil Tuhan, tapi juga tujuan-tujuan sebagai batas-batas kehidupan, bahwa yang namanya manusia terbatas itu seperti ini. Ada titik-titik tertentu yang tidak bisa kita lompati lagi. Ada titik-titik tertentu yang tidak bisa kita jalani lagi. Tapi sampai kepada titik itu, jangan pernah berontak. Sampai pada titik itu, jangan pernah mengeluh. Sampai pada titik itu, lebih baik kita mengenali kehendaknya. Lebih dari sekedar kemauan kita. Dialah Omega dalam hidup ini. Bagian yang ketiga. Yesus adalah penuntun yang mengarahkan dan sekaligus memberikan kemampuan tanpa batas. Ayat ini berkali-kali saya ulang karena saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini, saya bisa sebut akan setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, aku yakin sepenuhnya. Yakin itu mantap. Aku yakin sepenuhnya. Yaitu, Ia, Tuhan, Yesus yang Alfa, yang awal, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Akan bekerja terus sampai Omega itu dapat kita capai. Sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Di sini ada sebuah jaminan yang luar biasa akan tuntunan Tuhan bahwa yang memulai itu akan meneruskan sampai sempurna. Di bagian ini, kalau kita anggap Yesus itu Alfa dan Omega, sudahkah kita menemukan tuntunan-tuntunannya dalam hidup ini? Dan kalau kita bicara soal tuntunan, maka ada sebuah ungkapan yang ditulis dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12.
ungkapan yang menggambarkan tuntunan Tuhan itu tidak membawa kita kepada jalan-jalan yang baik, yang mulus. Ditulis dalam Ulangan 32 ayat 11-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Cara Tuhan dalam menuntun membuat satu dengan yang lainnya akan berbeda. Akan ada keunikan yang tersendiri. Keunikan-keunikan yang kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tapi mari kita sadari, itu tuntunan Tuhan. Bahwa Dia yang mengawali segala sesuatu. Gitu. Nah, di dalam penuntunan yang unik ini juga menunjukkan keseriusan serta sebuah kedekatan, saya nyebutnya privasi, bahwa Tuhan sendiri yang melakukannya. Maka itu kalau saudara kembali kepada ayat-ayat yang menjadi ayat-ayat tema kita, saya pernah menyebutkannya dalam beberapa bulan yang lalu, kerinduan Tuhan bahwa Dia ingin menjadi Allah atas jemaatnya, menjadi Bapa atas anaknya. Itu suatu ungkapan keseriusan secara pribadi bahwa Dia Bapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya, dan Dia Bapa yang akan mengajarkan kedewasaan kepada anaknya dengan cara-cara yang unik, cara yang tidak umum, tapi cara-cara yang bertanggung jawab. Karena Dialah Tuhan atas hidup ini. Dia awal dan Dia akhir. Dan Dia tidak membiarkan seorang, terserah kamu mau mencapai akhir atau tidak, pokoknya aku tahu hasilnya. Tidak. Tapi untuk mencapai akhir ini, Dia menyediakan pertolongan. Dia menyediakan tuntunan. Dia menyediakan cara yang unik untuk akhirnya lewat semua dinamika hidup ini, kita tuh semakin dekat dengan Sang Pencipta hidup ini. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali? Ayat Wahyu 21 ayat 6 ditutup dengan ungkapan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma, dan dari mata air kehidupan. Mungkin dengan cara Tuhan menuntun, ada kelelahan tersendiri, ada kepenatan, capek. Karena kita tidak mengerti rencananya, karena kita tidak mengerti kehendaknya, karena kita tidak mengerti penetapan batas yang Tuhan ingin, Dia ingin kita tuh tahu. Dan karena kita tidak tahu, kita gampang capek, kita gampang stres, dan sebagainya. Kita gampang tertekan, seperti orang yang sedang haus. Kembalilah pada Dia, karena Dia menyediakan air dengan cuma-cuma yang akan melepaskan dahaga kita. Dia bukan hanya sekedar menuntun, tapi Dia juga menyediakan sumber yang tanpa batas. Sehingga orang percaya dapat mengisi hari-hari hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala hal di dalam dirinya, tersedia sumber mata air kehidupan. Nah, sumber mata air kehidupan. Mata air kehidupan. Kehidupan itu dalam bahasa aslinya memakai kata soe. Soe itu diterjemahkan sat yang Allah punya. Roh Allah sendiri dengan seluruh kepenuhan kekayaan yang luar biasa itu tersedia untuk kita. Betapa luar biasanya bahwa Tuhan berkenan secara pribadi menuntun orang percaya untuk mencapai tujuan akhir hidupnya. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Yesus Alfa dan Omega. Dia yang awal, yang memulai segala sesuatu. Mari kita pahami ini. Berarti semua lika-liku hidup kita ini, berarti semua dinamika hidup kita ini, Dia tahu. Bahkan itu adalah idenya.
Lah, kalau itu idenya Tuhan, kenapa saya dibuat seperti ini? Kenapa saya dibuat seperti itu? Mari kita sadari, di dalam dirinya yang ada adalah kebaikan. Hanya karena kita tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh, akhirnya yang baik pun akan menjadi hal yang jahat bagi kita. Tapi mari kita kembali kepada kesadaran Yesus adalah Alfa. Itu berarti awalnya dari dia. Di dalam yang awal itu akan menjadi bermakna, akan menjadi berarti kalau dia selalu hadir dalam hidup kita. Kesadaran akan kehadirannya menjadi bagian tanggung jawab kita. Yesus, Alfa dan Omega. Karena dia yang menetapkan tujuan untuk diikuti. Ada batasnya, ada pencapaian-pencapaian berikutnya. Dan dia selalu ingin bergerak secara dinamis dalam hidup kita. Dan dia yang menuntun dan mengarahkan dengan sumber yang tanpa batas. Berbahagialah kita dengan memakai kata resetting at one. Berarti ada waktu-waktu kita harus mencoba menata ulang hidup ini. Apakah dalam waktu ini kita telah masuk dalam kehendak Tuhan? Dalam waktu ini kita mengerti kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri. Manusia kadang-kadang dalam sebuah kenyamanan lupa. Karena dia anggap dia sudah mencapai semuanya. Padahal Tuhan masih ingin melakukan sesuatu. Mungkin ada saatnya kita akan meninggalkan sesuatu dan beralih kepada sesuatu. Gitu. Ada banyak cara yang unik. Ada banyak cara dalam hal dia menuntun kita. Tapi yang menjadi tujuan utamanya, dia selalu ingin menjadi Allah bagi umatnya dan jadi Bapa bagi anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tema resetting ini membawa kami semuanya sadar bahwa Engkaulah Alfa dan Omega. Bahwa tidak ada segala sesuatu yang dijadikan ini tanpa Engkau. Berarti yang kami lalui, yang kami jalani, ini merupakan bagian dari Engkau telah mengawali segala sesuatu. Kami izinkan Engkau tetap ada dalam hidup kami. Sehingga apa yang sudah Kau awali itu, kami sadari dan menjadi sebuah kekuatan untuk kami jalani hidup ini. Karena Engkau bukan hanya mengawali, Engkau telah menetapkan tujuan-tujuan sebagai batas akhir, sebagai batas pencapaian. Sehingga Engkau bisa beralih pada situasi-situasi yang lain. Dan itu caramu yang luar biasa yang tidak terselami. Jalanmu tidak terselami, Tuhan. Biarlah itu mengisi bagian-bagian dari hidup kami. Engkau bukannya Tuhan yang menunjukkan kekuasaan, tapi Engkau yang selalu menyentuh kami secara pribadi. Engkau Tuhan yang privasi. Engkau Tuhan yang menjadi milik pribadi. Engkau ingin menjadi Allah atas umat. Dan Engkau menjadi Bapa atas anak. Ikatan hubungan inilah yang Kau rindukan untuk terbangun terus. Dan di dalam ikatan hubungan ini, Engkau akan membawa kami kepada segala sesuatu baru menjadi kenyataan. Ini berarti apapun yang kami lewati hidup ini, Engkau sedang bekerja atas kami. Dan bawa kami untuk mencapai maksud-maksud-Mu dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam masa tertindas. Bahkan kadang mereka menyalahkan Engkau. Kadang menganggap Engkau meninggalkan mereka. Kadang mereka ada dalam kesendirian. Bahkan ada beberapa teman yang ada dalam titik-titik kejenuhan, kekosongan, kehampaan. Dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sang Alfa dan Omega. Engkau bukan hanya Allah yang ingin menguasai dan berkuasa atas kami. Tapi Engkau Allah yang tahu siapa kami. Dan Engkau selalu ingin menjamah kami pribadi demi pribadi.
biarlah Engkau sekarang bergerak menjamah kami, menyentuh pribadi demi pribadi. Kami percaya akan terjadi terobosan-terobosan baru. Hidup rohani kami terbuka, karena kami merasa tertutup pada satu keadaan saja. Berkati jemaat, sehingga lewat resetting ini, mereka selalu membuka diri mereka untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami di akhir Maret ini, sebelum kami jauh melewati tahun 2021 ini, untuk mulai menyadari apa yang harus kami belokkan, biarlah dibelokkan karena kehendak-Mu. Apa yang harus diluruskan, biarlah diluruskan oleh karena kehendak-Mu. Atau harus kami rubah, biarlah dirubah karena kehendak-Mu. Atau apapun yang Kau ingin buat dalam hidup ini, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.